Nonton film fiksi seperti Harry Potter atau Transformer, cerita fabel, cerita rakyat. Nah, itu semua adalah cerita fantasi. Lalu, apa sih cerita fantasi itu? Jadi, teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri umum teks cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Selanjutnya adalah ide cerita. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya, petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, lalu ada kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Berikutnya, menggunakan berbagai latar, lintas waktu, dan ruang. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Latar waktu liburan di Wilgi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Misalnya bisa pada waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik. Bersifat fisik. Cerita fantasi bersifat fiktif, artinya bukan kejadian yang nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Terakhir, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang biasanya digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, atau bukan bahasa formal. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap suatu objek. Pada kategori ini, semua yang terdapat dalam cerita tidak berada atau tidak terjadi di dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nataga itu total fantasi penulis. Jadi, semua nama orang, semua nama objek, semua nama kota benar-benar rekaan pengarang.
Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Misalnya, contoh kartun Shaun the Sheep bercerita mengenai domba-domba yang hidup di peternakan. Jenis cerita fantasi berikutnya adalah cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar waktu sezaman berarti latar yang digunakan pada satu masa. Misalnya, fantasi yang terjadi pada masa kini, masa lampau, atau fantasi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa prasejarah atau masa kini dengan masa 40 tahun yang akan datang. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai struktur teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian konflik atau masalah yang berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Struktur teks yang terakhir adalah resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan bagian penutup yang berisi penjelasan masalah dari konflik yang terjadi. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya kita ke unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama ada kata ganti ya. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, itu ada aku, saya, dan kata ganti orang ketiga ada mereka, dia. Contoh, mereka segera kembali ke istana. Kata mereka adalah kata ganti orang ketiga. Yang kedua ada penggunaan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, makna kias ini adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang itu, ia mengendus sekeliling. Nah, kata menjulang itu adalah sama halnya kata mancung. Yang ketiga, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat pagi hari, Novan menangis di sekolah. Saat pagi hari menjelaskan latar waktu, Novan menangis menjelaskan latar suasana, di sekolah menjelaskan latar tempat. Selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu.
Kata sambung penanda urutan waktu digunakan untuk penanda urutan waktu. Misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, dan sebagainya. Contohnya, setelah dari kamar mandi, Novan langsung pergi ke dapur. Kata setelah dalam kalimat itu adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kemudian ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Di sini dikasih contoh yaitu tiba-tiba seorang raksasa yang berukuran besar datang. Kata tiba-tiba itu adalah penggunaan kata keterkejutan. Lalu ada penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai dengan 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Di sini dikasih contoh yaitu raksasa itu mengejar kita, teriak Fona Kalangkabut. Ada 2 petik ganda di antara kalimat raksasa itu mengejar kita. Lalu setelah itu disertai keterangan penyertanya yaitu teriak Fona Kalangkabut. Jika berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada 2. Yang pertama, fantasi total tidak sesuai sama sekali, ini hanya total imajinasi penulis, atau fantasi sebagian atau irisan, hanya sebagian saja imajinasi penulis. Jika berdasarkan latar cerita ada 2 juga, latar waktu sezaman dan latar lintas waktu. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. 1. Tema, ide dasar yang mendasari atau menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah cerita. Yang kedua, alur jalannya cerita, bisa maju, bisa mundur. Tokoh adalah orangnya, penokohan, perwatakannya. Latar, ada latar tempat, latar waktu serta suasana. Sudut pandang ini posisi pengarang. Dan terakhir adalah amanat dalam cerita. Sedangkan unsur-unsur ekstrinsiknya ada 3, yaitu gaya bahasa, latar belakang pengarang, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Langkah-langkah penting dalam penyampaian cerita fantasi. Jika secara lisan harus membaca keseluruhan, catat tokoh-tokoh dalam fantasi, catat peristiwa pentingnya, catat latar ceritanya, ceritakan kembali, perhatikan penampilan dan gerak tubuh, perhatikan intonasi, irama dan artikulasi, serta ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup. Jika secara tertulis sama, baca cerita fantasi dengan seksama, tentukan peristiwa yang terdapat dalamnya,